praktik toleransi dan perdamaian. Pengembangan aspek ini dilakukan dengan mentradisikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian melalui praktik dalam kehidupan sekolah dan ruang kelas. Ketiga, pengelolaan organisasi kesiswaan yang mendukung toleransi dan perdamaian. Aspek pengembangan ini bertujuan memperkuat nilai-nilai organisasi siswa dengan meningkatkan pengetahuan para pengurusnya. MYLF dan MU, Muslim Leadership Exploration and Development. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan skill siswa-siswi Muslim di 20 sekolah dampingan tentang kepemimpinan, toleransi, berpikir kritis, dan mengampanyekan nilai-nilai toleransi. Salam Pancasila. Salam. Yang terhormat Direktur Pencegahan BNPT, Bapak Profesor Dr. Irfan Idris MA, yang kami hormati Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Ibu Rusprita Putri Utami, SEMA, selamat datang. Yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Hairudin SHMH, selamat datang. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Uswatun Hasanah, SPD MPD. Yang kami hormati Ketua DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Endan Zainal MAG. Yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja Sekolah Damai Jawa Tengah, Muhammad Ahsan beserta anggota Pokja Damai. Yang kami hormati para guru dan Kepala Sekolah Damai Jawa Tengah, Duta Damai Jawa Tengah, pimpinan organisasi masyarakat sipil, narasumber, dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Profesor Dr. Irfan Idris. Yang saya hormati Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Rusprita Putri Utami. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Hairudin. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Ibu yang terselenggaranya acara ini, yang tentunya menandai langkah penting dalam upaya kita bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih damai, lebih toleran, lebih inklusif, dan anti kekerasan. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang saya cintai, saya ingin mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya yang secara umum saya ingin sampaikan kepada Profesor Dr. Irfan Idris selaku Direktur Pencegahan BNPT yang telah memberikan, tentu saja adalah banyak diskusi, kerangka berpikir, framework untuk kita memikirkan bagaimana cara kita merumuskan aksi-aksi dalam pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Prita. Saya kira Bu Prita juga bukan pertama kali hadir di acara White Foundation dan sudah lama berdiskusi dengan kami. Ini juga memberikan banyak masukan bagaimana menjalankan aksi-aksi yang mendukung toleransi, yang mendukung inklusivitas, yang mendukung anti kekerasan di wilayah pendidikan. Secara khusus kami dari White Foundation ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan sekolah damai ini, khususnya pada para guru, kepala sekolah, tentu siswa juga, kelompok kerja damai, gitu ya, terus-menerus bersama kami membantu terlaksananya program pendampingan sekolah damai. Dan tentu saja
ini tidak mungkin terjadi tanpa bimbingan dari Pak Khairudin yang setia mendampingi kami, tanpa pendampingan Bu Swatun Hasanah, Kepala Dinas Pendidikan yang setia juga mendampingi kami dan para kepala sekolah. Dan dengan lapang dada memfasilitasi kami dari Wahid Foundation untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif hingga saat ini. Yang berkat bantuan Bapak Ibu sekalian, berkat bimbingan Pak Hedi, Bu Swatun, Sekolah Damai sudah memiliki 79 sekolah yang memaksimalkan dampingan. Bapak Ibu sekalian, riset yang hari ini diluncurkan ini adalah hasil kerja yang cukup lama. Ini hasil pembelajaran dari hasil kerja bertahun-tahun, di mana Wahid Foundation memfokuskan diri untuk mendorong program yang dapat meredam meningkatnya intoleransi dan ekstremisme kekerasan di lingkungan pendidikan. Program Sekolah Damai kami mulai sejak tahun 2017. Tapi sebelumnya nanti Bapak Ibu tidak bisa membaca laporan yang sudah tersedia di meja Bapak Ibu sekalian. Secara khusus, program kami dilandaskan pada 3 pilar utama. Pertama adalah pilar kebijakan, kedua pilar praktik. Ini praktek toleransi dan perdamaian, jadi tidak hanya kebijakan tapi ada praktiknya, serta yang paling penting dan tidak kalah krusialnya adalah pengelolaan organisasi kesiswaan. Tadi Prof. Irwan bisik-bisik, ini proses ini harus dan ini terus, karena ini area krusial. Senior-senior seringkali masuk ke sini, jadi senior-senior sekolah yang biasanya sering masuk, dan ini juga dikuatkan oleh banyak riset. Karena itu ini menjadi pilar penting bagi program sekolah kami. Melalui 3 pilar ini, kami berupaya membangun fondasi agar sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk pendidikan belajar saja, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan perdamaian dibudayakan. Nah, ini tentu masukan dari Bu Brita sangat kami gambarkan dan terus-menerus kami lanjutkan Bu, karena bagian tidak hanya tempat pendidikan tapi juga pendidikan penguatan arah. Riset yang kami luncurkan hari ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai peran kolaboratif pendidikan dalam melakukan pendampingan dan kerja strategis dalam menangkal ekstremisme kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di Jawa Tengah. Di sini kami melibatkan 135 SMA dan SMK yang pernah terlibat, 135 guru pendidikan agama Islam, 180 pengelola OSIS, dan lebih dari 5.700 siswa. Kami melihat dampak positif dari implementasi program ini di sekolah-sekolah daringnya. Nah, sekolah-sekolah tersebut, Bapak Ibu sekalian, mampu menerapkan satu atau lebih dari 3 pilar yang disebutkan tadi, yang menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat, sekolah dapat menjadi agen penting dalam membangun lingkungan perdamaian, dalam membangun lingkungan yang inklusif dan toleran. Melalui riset ini, kami di Wahid Foundation berusaha untuk terus belajar dari pengalaman di lapangan, dan kami berharap riset ini nantinya menjadi pijakan penting bagi kita semua untuk pengembangan langkah-langkah bersama ke depan. Kami juga berharap program Sekolah Damai ini dapat diintegrasikan lebih lanjut dengan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme kekerasan. Kami menyadari bahwa program ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan kebijakan yang signifikan. Di nasional, dukungan RAPE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan, Perpres nomor 7 2021, sangat signifikan artinya. Sementara di Provinsi Jawa Tengah kita memiliki Peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2022 yang ternyata memiliki payung yang sangat kuat bagi berjalannya program ini. Sinergi antara pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil memang sangat penting artinya agar program ini bisa berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas. Bapak Ibu sekalian, kami di Wahid Foundation berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini bekerjasama dengan berbagai pihak
yang kita lakukan saat ini bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan harapan ke depan dapat diintegrasikan dengan program-program yang ada di BNPB dan program-program yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Khususnya yang ada di sini ada Profit Fund dan ada Profit Fund. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan riset ini. Semoga hasil dari riset ini bisa memperkuat upaya kita bersama dalam membangun Indonesia yang lebih damai, lebih inklusif, lebih toleran, dan lebih anti kekerasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan rekan-rekan tim OE Foundation yang menjadi mitra kerja IPJ 2 sejak awal, dan para tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi. Senang sekali bisa berdiri di sini. Sekolah Damai bukan hanya hari ini, bukan hanya bulan ini, bukan tahun ini, tetapi tadi Mas Tabo sudah menyebut dari 2017. Panjang perjalanan kita dan tidak mudah di awal. IPJ sendiri dalam program kerjanya selalu melakukan yang namanya monitoring, evaluasi, dan pembelajaran atau learning. Dan learning dari Sekolah Damai ini banyak sekali. Setiap 6 bulan kami melakukan pertemuan, challenge demi challenge itu dibicarakan, hambatan demi hambatan. Tetapi pada hari ini berdiri di sini bersama rekan-rekan semua, saya melihat bahwa 6-7 tahun ini, inilah capaian kita sampai hari ini. Selamat kepada teman-teman semua, teman-teman Foundation dan ibu bapak yang telah mendukung program ini. IPJ merupakan sebuah program kerjasama pembangunan pemerintah antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Dan mandat kami adalah mendukung apapun prioritas nasionalnya Indonesia. Nah, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan perpres tentang RAN-PE, itulah menjadi kitab suci kami. Nah, ketika ketemu teman-teman Wahid mau ngapain saat itu kalau kita flashback ke 2017? IPJ membuka diri menjadi lab saat itu, komunikasi dengan teman-teman mitra. Jadi kan kami sebagai laboratorium buat teman-teman ya untuk membantu pemerintah. Pemerintah itu punya program, teman-teman mau apa? Ketika dicetuskan Sekolah Damai, mau apa di pendidikan di sektor ini, di PVI gitu ya. Tapi teman-teman Wahid berhasil untuk menerjemahkan itu. Nanti di risetnya Bang Alam ini mungkin kita akan dengar ya Bang Alam perjalanannya seperti apa, karena nggak mudah. Lalu juga saya mau memberikan selamat kepada Ibu dan Bapak semua di sini karena program ini bisa membuktikan kolaborasi antara nasional dan daerah. Itu yang juga menjadi catatan di IPJ. Karena seringkali dibilang ini program nasional, kami di daerah terlalu jauh. Ternyata kita lagi-lagi sini bisa membuktikan dengan adanya Pokja Damai yang aktif di sini dan teman-teman Wahid di Jakarta yang berusaha untuk mendukung dari bisa dibilang tingkat nasional, tapi implementasinya berjalan bagus sekali di level daerah. Lalu penerimaan dari unsur-unsur pemerintah di sini begitu kuat. Jadi buat IPJ sendiri keberhasilan Sekolah Damai merupakan juga keberhasilan kami bersama di level mungkin bisa dibilang orang tuanya program ini ya. Jadi kami bisa dengan bangga melaporkan progres kegiatan ini selama program IPJ 2 yang mungkin akan berakhir di tahun ini. Tetapi tidak usah khawatir karena IPJ 3 ya Prof sudah ada di depan mata. Semoga program-program praktik-praktik baik ini untuk Jawa Tengah sendiri bisa semakin ditingkatkan dan bisa saja mungkin diadopsi atau diperkenalkan untuk daerah-daerah lain. IPJ mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman My Foundation, kepada Ibu dan Bapak dari kementerian, baik di level pemerintah nasional maupun di pemerintah daerah. Sekali lagi selamat kepada program Sekolah Damai, dan riset ini akan menceritakan perjalanan panjang yang sudah bersama kita lalui. Dan semoga akan semakin menguatkan program ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya sedikit bercerita, 2017 tadi disampaikan sama Mas Kaba, itu mulai di Jawa Tengah tapi baru beberapa sekolah gitu ya. Lalu kemudian di 2022 saya diskusi dengan Mas Kaba waktu itu bagaimana agar Jawa Tengah ini bisa kita melakukan gebrakan untuk
dalam jumlah yang besar. Lalu kemudian kalau saya tidak salah waktu itu kita merencanakan untuk launching sekaligus 70 sekolah. Kalau saya tidak salah sekitar 2 tahun yang lalu, bulannya juga Oktober waktu itu, di Solo, di SMA apa SMK ya? SMA. Kalau saya tidak salah waktu itu dihadiri oleh Mbak Eni Wahid sendiri, lalu kemudian wakil duta besar Australia juga hadir ya Mr. Steve Post ya, Steve Scott ya, betul ya, saya ingat persis waktu itu. Dan teman-teman dari NKKS juga luar biasa sepakat semangatnya. Terima kasih para kepala sekolah juga hadir, dan waktu itu semuanya sepakat untuk mendukung sekolah damai di Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan mendengarkan peluncuran laporan tentu saja hasil riset sekolah damai di 79 sekolah yang ada di Jawa Tengah. Ini tentu sangat menarik bagi kita semua, karena bagi kami di Kesbangpol memang pendidikan karakter ini sangat penting. Jadi anak sekolah bisa saja punya kecerdasan intelektual yang tinggi, itu harus. Menguasai pengetahuan dan teknologi itu wajib, karena sekarang juga daya saing itu luar biasa, bukan saja di tingkat regional, lokal, tapi juga internasional. Bagaimana kemudian anak-anak kita ini punya daya saing di tingkat internasional. Tapi yang lebih penting, dia harus punya karakter. Dia harus punya karakter Pancasila, punya karakter nilai-nilai kebangsaan. Inilah yang selama ini juga kita kawal dengan teman-teman generasi muda. Baru saja sekitar 2 minggu yang lalu, kami juga bersama Lemhanas RI kebetulan mengadakan kegiatan di Jawa Tengah. Itu juga semangatnya sama. Bagaimana kita mengawal anak-anak muda, generasi-generasi yang hari ini generasi sekolah, yang insya Allah nanti Indonesia Emas 2045, kurang lebih 21 tahun lagi, itu harapannya mereka menjadi regenerasi yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, kadang kita miris Bapak Ibu, misalnya membaca hasil risetnya setara institut. Kami percaya Prof dengan risetnya setara institut ini, karena riset-risetnya juga meriset terkait dengan kota-kota toleran, dan Jawa Tengah ini kota-kotanya sering masuk 10 besar terkait dengan kota toleran. Maka ketika merilis hasil riset 83,3% tahun 2023 anak SMA itu menganggap Pancasila bisa diganti, nah maka kami terus jaga gitu. Di satu sisi itu kita percaya dengan hasil risetnya, tapi di sisi yang lain, apa iya anak-anak kita SMA ini di 83 mereka menganggap Pancasila bisa diganti? Alhamdulillah, kalau orang Jawa ini kan, saya kebetulan orang Sulawesi tapi sudah lama di Jawa, itu selalu mensyukuri apa yang ada gitu. Alhamdulillah dalam konteks ini baru anggapan. Mudah-mudahan bukan kenyataan diri yang sesungguhnya. Tapi ini saya kira ancaman bagi kita. Kalau sampai 83,3% menganggap Pancasila bisa diganti, lalu apa yang bisa kita lakukan? Tetapi pertanyaannya, apakah mereka itu harus disalahkan? Ya saya kira mungkin tidak juga. Mohon maaf, mereka mungkin tidak mendapatkan pendidikan moral Pancasila seperti saya dan Prof. Irfan yang hari ini berarti sudah tua gitu ya Prof ya. Mereka tidak mendapatkan yang namanya penataran P4 gitu ya. Tidak mendapatkan lagi Eka Prasetya Pancakarsa. Lah tentu kita kayaknya bukan zamannya kembali ke P4. Tapi bagaimana kemudian hari ini mendesain, merencanakan secara strategi agar
anak-anak sekolah ini tidak saja cerdas secara intelektual, tapi juga punya karakter Pancasila. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyampaikan bahwa Wadama ini program kita semua. Tidak hanya setelah damai Bapak Ibu, kita juga menggalang sekolah integritas dan itu sangat intensif kita upayakan bahwa tadi sampaikan Pak Khairudin bahwa membangun karakter itu ternyata lebih sulit dari membangun intelektual. Ketangguhan anak-anak kita dalam menghadapi era global ini yang perlu dibangun. Maka Bapak Ibu semuanya kami komitmen bahwa Jawa Tengah ini upaya yang terus menerus tidak pernah berhenti bagaimana membangun sekolah di Jawa Tengah ini sekolah yang berkarakter dan juga menjadi sekolah-sekolah damai yang juga berintegritas dan itu menjadi impian kita semua. Kalau kita bicara program di Jawa Tengah ada yang sekolah tanpa sekat. Sekolah tanpa sekat dalam artian bahwa kita menjamin bahwa filosofi pendidikan yang bagaimana menjadi deklarasi saat tahun 2000, deklarasi Incheon tahun 2015, bahwa filosofi pendidikan yang pertama adalah bermutu, ya sekolah bermutu, sepanjang hayat dan inklusif. Inklusif dalam arti tidak ada sekat, itu ras, gender, bahkan anak yang berkebutuhan khusus harus menjadi perhatian kita. Jadi Perda Jawa Tengah sudah ada nomor 1 tahun 2021 mengangkat bahwa sekolah di Jawa Tengah harus siap menjadi sekolah inklusif. Jadi tidak hanya untuk berkebutuhan khusus, tapi bagaimana mengangkat anak tidak mampu, bagaimana mereka berbeda agama, mereka berbeda gender, berbeda ras, itu menjadi bagian dari kita semua, kita besar. Jadi ini menjadi poin penting prioritas dinas pendidikan untuk mengawal itu dengan baik. Kami maklum Bapak Ibu semuanya dalam kepercayaan hari ini diluncurkan laporan sekolah damai, dan nanti bisa kita evaluasi dan kita terapkan di Jawa Tengah. Jawa Tengah juga berkomitmen bahwa Provinsi Jawa Tengah sudah sejak ada Permen nomor 46 tahun 2023, jadi di akhir 2023 Permendikbudristek mengeluarkan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Sebulan berikutnya Jawa Tengah sudah langsung ada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, SK dari Pak Gubernur langsung dari tingkat provinsi. Kemudian ditindaklanjuti semua sekolah di Jawa Tengah ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan negeri maupun swasta di 2.600 sekolah. Dan itu ada harapannya bagaimana kita mengawal sekolah damai ini betul-betul terimplementasi. Masalah tentu banyak, karena banyak viral kekerasan di lapangan, itu menjadi bagian tantangan yang harus menjadi kita selesaikan. Demikian Bapak Ibu semuanya, sekali lagi Dinas Pendidikan komitmen untuk mengawal kegiatan sekolah damai ini terimplementasi dengan baik. Demikian, apabila ada tutur kata tidak dengan maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pemda Jawa Tengah, tepuk tangan. Kemudian teman-teman dari Wahid Foundation, saya bicara banyak sama Mas Jetara. Sebelum saya bacakan sambutan ini dan lebih banyak nanti uraian lepas gitu berdasarkan pengalaman, saya ingin membacakan 2 pantun yang lebih cair lagi. Kita di sini bukan mau diceramai, karena ada pesan Kepala BNPT yang kedua yang sangat arif dan bijak. Jadilah pintar tapi tidak menggurui, jadilah tajam tapi tidak melukai, dan jadilah terdepan tapi tidak mendahului. Kita harus memiliki sifat tawadu,
Tawadu itu bukan ketawa sambil duduk ya, atau tahu karena duit. Yang pertama, jalan-jalan ke Semarang. Harus cakepnya kompak ya. Karena orang cakep dan cantik semua yang ada di sini. Saya ulangi, jalan-jalan ke Semarang. Jangan lupa jogging di Simpang 5. Nah, tadi kan saya jogging 10 kilo. Ya. Wahid Foundation datang. Semua pemangku kepentingan siap bekerja sama. Ini sambil jogging sambil lagi nih Pak. Ini baik. Yang kedua, ya asal aja. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Teroris kejahatan luar biasa tampil seolah agamis. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam Pancasila. Saya ini sudah sangat lancar, salam di agama. Sudah 14 tahun di BNPT. Sejak BNPT berdiri 2010, tanggal 22 Desember 2010, ya, dirintis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang saya hormati Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Ibu Rosprita Putri Utami, terima kasih Mbak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sohib dan saudara saya Bapak Hairudin, sudah sejak saya nggak hitung lagi berapa kali berjumpa. Beliau sudah bukan lagi orang Sulawesi. Saya sama-sama orang Sulawesi, tapi dia sudah orang Jawa. Kemudian selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Ibu Uswatun Hasanah, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Bina SMA Pak Kusri Tono SSI DPD. Terima kasih Pak atas kontribusinya. Mudah-mudahan bukan hanya 79 sekolah menengah bersama Wahid Foundation, kita tambah lagi Pak, biar dari Jawa Tengah jadi pilot project untuk seluruh Indonesia. Saya sudah berbicara sekali sama Pak Mas Utaba, kita mau ketemu Pak Kepala dan Pak Deputi. Ini kepala kita ini baru, dulu kadensus beliau Pak Edi Hartono. Kami dulu sama-sama juru bicara, jubir, bukan juragan pejuang. Juru bicara BNPT waktu Pak Soehardi kepala BNPT, beliau kemudian menjadi landing board, dia Iswara, dan sekarang menjadi kepala BNPT. Kita harus segera realisasikan teman-teman dari Wahid Foundation karena bulan 5 baru lagi nanti. Jadi hampir pensiun. Ya, terima kasih di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, perwakilan IPJ 2, ini saya juga nih. Mbak Apnia Sari, ya kita ke Makassar lagi. Apalagi AIPJ 2 akan menjadi AIPJ 3 dan seterusnya. Kemudian pimpinan Wahid Foundation, saudara saya menjadi Pak Hamdi dari penasihat senior Wahid Foundation, kendalanya, dan Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Pak Olis, ya. Selanjutnya Ketua Kelompok Pokja Sekolah Damai Jawa Tengah, Bapak Dr. Muhammad Ahsan. Baru jumpa ini, mungkin sebelumnya pernah, karena ya kemana-mana kita ingin ketemu banyak orang-orang penting, orang cerdas. Ya. Kemudian Ketua Umum DPP APAI, Pak Idam Zainal. Terima kasih Pak. Saya masih ingat Pak Marwawi. Ya, ini pun awal-awal itu. Kemudian para guru kepala sekolah Damai Jawa Tengah yang hadir. Kemudian ada Elsa Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama yang mewakili. Ya. Kemudian Ustadz kita tadi membaca doa. Ya, terima kasih atas doa-doa terbaik yang telah dibacakan.
Kemudian Duta Damai Jawa Tengah, tepuk tangan dulu untuk Duta Damai. Ini kita memiliki Duta Damai sebanyak 19 provinsi di seluruh Indonesia. Ini Direktorat Pencegahan membentuk Duta Damai yang melibatkan generasi muda yang bertugas untuk membanjiri media sosial dengan narasi-narasi inklusif, narasi damai, narasi rahmatan lil alamin, narasi yang bumi, narasi kearifan lokal, agar generasi muda kita jangan hanyut di media sosial dengan narasi-narasi kebencian, ya. Hate speech. Pimpinan organisasi masyarakat sipil, tamu undangan yang sama berbahagia. Tentu sebagai umat beragama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang maha nikmatnya kita melaksanakan kegiatan peluncuran laporan riset sekolah damai. Artinya Wahyu Foundation telah bekerja sejak 2017. BNPT baru berniat. Berniat itu ada 7 program nasional, saya ingin sampaikan 7 program nasional BNPT, diantaranya itu yang ketiga sekolah damai. Ini dirumuskan oleh Pak Riko, Prof. Riko Amel Sadahmir yang mantan Kapolda Jawa Tengah juga, dengan Gubernur Ampol. Ada juga ini, mohon adik-adik para mahasiswa dari sekolah mana, kampus mana nih? Ya, terima kasih ya. 7 program unggulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang pertama itu bidang pemberdayaan perempuan, anak dan remaja. Ya. Perempuan, anak dan remaja, ini bisa ditayang kalau ada. Yang 7 program. Nah ini, ya. Ini panjang ceritanya, sudah diskusi berkali-kali sampai dirumuskan 7. Dan semua masyarakat harus terlibat, karena menanggulangi terorisme itu tidak cukup negara, bukan musuh TNI Polri atau musuh negara. Ya, ini kejahatan luar biasa, teroris kejahatan luar biasa, extraordinary crime atau ekstremis sebenarnya, ya bukan radikal. Kalau radikal itu masih ada konstruktifnya. Kalau ekstremis melampaui batas. Jangan manusia, udara, cuaca aja kalau ekstrim kita naik pesawat itu sangat-sangat mencemaskan kita. Apalagi kalau kita meninggal ke surat wasiat. Ini program pemberdayaan perempuan, anak dan remaja. Kenapa ini yang pertama? Perlu saya ceritakan sedikit. Karena tadi sudah dipertanyakan bagaimana sikapnya perkembangan jaringan radikal terorisme di Indonesia secara kualitas dan kuantitas itu berbeda. Kualitasnya naik, kuantitasnya turun. Karena ledakan semakin turun. Bahkan 20, 23, 20, 24 itu tidak ada ledakan. Ini keberhasilan masyarakat kita, keberhasilan aparat keamanan, keberhasilan seluruh komponen bangsa yang cinta damai. 20, 23, 20, 24, 22, seterusnya kita mudah-mudahan jangan ledakan. Tetapi ada tiga yang ditemukan, ada 3 unsur yang ditemukan yang sangat kencang di bawah permukaan. Ini yang perlu seluruh stakeholder harus terlibat di sini, terutama dunia pendidikan. Karena kita pertanyaannya kenapa ada teroris, karena dilahirkan oleh radikalisme, radikal dan isme. Kalau bertanya kenapa ada radikalisme, ini bukan tunggal jawabannya. Bisa karena pendidikan yang pertama. Makanya tepat sekali Wahyu Foundation menyasar sekolah menengah, SMK, SMA, alia, pesantren. Jadi perlu kita luruskan, tidak ada kampus radikal, tidak ada SMA, SMK, apalagi tidak ada pesantren yang radikal. Saya yang paling pokok melawan kalau ada dikatakan pesantren radikal, karena saya dulu di pesantren. 6 tahun saya di pesantren, tidak ada pendidikan, hanya ada oknum, ya, dengan oknum yang menyalahgunakan pesantren. Nah ini yang perlu. Sebenarnya narasinya seperti ini. Kelompok radikal teroris itu menyasar generasi muda.
Pertanyaannya di mana generasi muda banyak berkumpul? Ya di lembaga pendidikan, mau mendasar, menengah, perguruan tinggi, agama, umum. Memang yang generasi muda yang disasar. Karena kenapa? Semangatnya melani, pemahamannya dangkal. Nah, kosong di tengah. Disinilah kehadiran kita semuanya, agar jangan pernah ada kosong. Di buku yang pertama yang saya tulis, dari 14 buku saya tulis selama di BNPT, ada judulnya Membumikan Deradikalisasi. Saya bilang itu orang jadi teroris kalau terjadi 4 kosong. Kosong pikiran, kosong hati, kosong tengah, ampun tengah. Dan yang terakhir ini yang paling utama ini yang kosong. Siapapun dia, kalau ini yang kosong, ya, itu penyebabnya. Jangan sampai ada kekosongan. Karena kalau dia kosong, dia masuk tahap itu. Karena sebenarnya tidak kaitannya antara agama dengan teroris. Orang beragama itu sudah moderat, beragama itu sudah damai. Ya, hanya saja semua agama ada pelaku ekstrimnya, semua bangsa ada pelaku ekstrimnya. Tapi kalau kita melihat hotel Mumbai film India yang jadi terorisnya itu agama Hindu. 3 tahun yang lalu di masjid New Zealand yang 51 orang Islam yang mau Jumatan ditembak mati, pelakunya agama apa? Kebetulan dia beragama, bukan agamanya. Ya, sekali lagi, oknum yang tidak punya agama saja mau damai kok. Itu saja dipikirkan. Yang tidak punya agama saja mau damai, apalagi kita yang sudah punya agama, dan agama diakui secara konstitusional, bahkan kurang lebih 200 aliran percaya dan kepercayaan di negara kita. Saya kira tidak ada negara di dunia yang semua penduduknya sudah memiliki agama kecuali Indonesia. Bahkan Kementerian Agama hanya Indonesia yang memiliki. Di Timur Tengah nggak ada Kementerian Agama. Yang ada di sana Kementerian Wakaf. Jadi luar biasa kita Indonesia. Makanya Indonesia ini ibaratkan potongan surga yang Tuhan titipkan di atas bumi. Ya. Makanya negara-negara lain belajar di Indonesia hidup toleran. Betul, Setara Institut Kawan Kesemampuan ada 10 kabupaten kota. Ya, saya kira kalau di Jawa Tengah itu selalu salah 3. Yang pertama itu Singkawang, Kalimantan Barat, kemudian yang nomor 10 Manado. Ya, kita semuanya mau cinta damai. Hanya ada orang yang gagal paham, lack of education. Kalau Pak Prof. Riko menjelaskan lack of education itu ada 3 uraiannya. Kenapa? Pendidikan apa yang kurang? Ya, yang pertama itu adalah sejarah perjuangan bangsa. Kita tidak mau merujuk kepada masa lalu perjuangan Wali Songo. Salah, itu masa lalu. Masa lalu perjuangan bangsa kita tentang agama itu Wali Songo. Ya. Bukan pejuang-pejuang dari negara lain yang tidak cocok dengan geografis dan budaya kita. Kemudian yang kedua itu pendidikan wawasan kebangsaan. Memang ada beberapa sekolah yang tidak mengajarkan wawasan kebangsaan, civic education, pendidikan moral Pancasila, kewiraan. Bahkan kita dulu menerima penataran penata PLT 100 jam penataran P4. 2018 yang lalu saya ikut lagi, ikut PPLA 9 bulan dari Manas. Jadi, tetapi ini yang perlu kita satunya kata dengan perbuatan agar jangan hanya teori itu wawasan kebangsaan. Bagaimana kita melihat jadi diri kita. Kita tidak berada di negara lain. Kita bersyukur ada hidup di Indonesia. Kita bangga menjadi Indonesia. Jangan justru kita merusak negara kita hanya karena pengaruh media sosial ini. Generasi muda kita mungkin masukkan teman-teman Wahid Foundation atau Pemda, bagaimana kita juga menjadikan bagian dari program kita ini media sosial. Ya, bagaimana mereka aktif seperti kita merintis Duta Damai. Ya. Kemudian yang ketiga itu kearifan lokal. Hanya Indonesia saya kira memiliki kearifan lokal yang sesuai jumlah suku,
Saya ke Papua Barat Daya, Manokwari itu di sana saja ada 300 bahasa. Dan mereka bangga menjadi bagian dari Indonesia karena hanya dengan bahasa Indonesia mereka saling mengerti. Geser sedikit, geser kampung sedikit, lain suku. Geser sedikit, lain suku. Nanti mereka tidak saling mengerti. Makanya, ya mereka satu bangsa, satu pulau. Makanya kita sangat bersyukur. Ya. Justru saya mendengarkan, saya ditanya oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan, apa sih rahasianya Indonesia kok bisa menyatu satu tanggung utuh? Ya. Ini yang perlu kita viralkan kepada anak-anak generasi kita, sekolah-sekolah damai, anak-anak kita, karena mereka tidak boleh salahkan. Mereka hadir mendapati media samanya yang kosong. Yang tersedia di situ adalah narasi radikal. Mereka santap itu. Disinilah betul peran orang tua, guru, masyarakat, kepala sekolah, stakeholder yang terkait, dan satu kali itu senior-seniornya. Ya. Banyak yang menyalahgunakan ofis kalau di sekolah menengah, lembaga dakwah kampus kalau di perguruan tinggi, makanya pengajian, taklim, halaqah, tarbiyah, tapi isinya hanya menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan. Kayak sumpah rasanya hidup beragama. Karena kenapa? Narasi-narasi kebencian yang hanya karena kecewa, hanya karena tidak tahu. Jadi saya katakan ya kita punya Pancasila. Dia hina. Mereka hafal jumlah pulaunya Indonesia. Karena kenapa? Mereka hanya satu daratan, kalau dua negara. Indonesia 17.000 lebih pulau. Tapi satu negara, saya bilang bahkan hampir 100 pulau yang belum ada namanya, Pak. Nanti diambil orang lagi itu baru kita kaget lagi. Ya, saking luasnya Indonesia. Ya. Kita punya Pancasila. Kita bangga menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya Ari Noh mengatakan Cutari makan roti. Cakep. Pantun itu, Cutari. Mati. Tapi hati-hati kalau kita katakan NKRI, karena kelompok radikal juga NKRI. Kebacaannya beda. Kalau kita NKRI negara kesatuan Republik Indonesia, kalau mereka negara khilafah Rasyidah Islamiyah. NKRI juga. Ya, karena mereka menggunakan iklan teh botol sosro. Iklan teh botol sosro hafal semua. Apapun makanannya yang penting minumannya teh botol sosro. Analoginya yaitu mereka mengatakan apapun nama organisasi dan jaringannya, yang penting intinya khilafah. Ya kan? Itu kan politik. Khilafah itu saya biasa ulangi di beberapa buku saya. Khilafah itu bahasa Arab artinya pemerintahan. Indonesia sudah punya pemerintahan. Untuk apa lagi kita berilusi masa lalu dengan khilafah? Khilafah itu hanya sejarah. Khilafah itu hanya cerita dan berita, bukan perintah apalagi kita, karena hanya akan bertanya dengan berita dan zulatan. Kita lihat di Syria sana, ya. Karena mau menjadi kemerdekaan itu apa? Itu sudah ada NKRI. Tinggal kita menginternalisasikan nilai-nilai. Kalau tidak paham ya begitu, selalu syariah dianggap hukum. Padahal syariah itu adalah nilai. Mereka tidak baca ilmu maqasid syariah. Saya S1 2 3-nya syariah, guru besarnya juga syariah, jadi saya tahu betul persis apa yang dikatakan Pak Muhammad Nasir. Di Indonesia itu menerapkan syariat Islam dengan menggunakan politik garam, bukan politik gizi. Politik garam itu tidak kelihatan tapi terasa di sebuah makanan. Politik gizi saya tidak tahu terasa nggak itu, tapi yang pasti kelihatan merahnya, kelihatan warnanya itu. Nah, kita mau seperti itu, terinternalisasi. Berbicara syariah, anak-anak kita sekarang dianggap hukuman. Begini kalau Pancasila, karena selalu berilusi dengan masa lalu. Berbicara syariahnya, kita bicara 5 nilai. Memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Ada nilai jiwa yang pertama, bukan agama. Ada orang ditabrak mobil, ada orang hanyut. Selama
masalah Gus Dur. Jiwa yang lebih utama kita jaga. Makanya kita saling menghargai. Teroris kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan, kejahatan lintas negara, kejahatan borderless, bahkan di PBB dijelaskan itu serious crime, kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Maka yang harus kita merumuskan strategi kebijakan dan program yang juga harus luar biasa. Kalau kejahatannya luar biasa, programnya biasa-biasa saja ya, udah kita menjadi silent majority. Kita besar tapi tidak ada artinya. Sementara teroris small group tapi big plan. Ya kelompok kecil. Tapi akibatnya berapa persen sih kalau kita mau dari 200 sampai 300 juta penduduk Indonesia, hanya 1.700 mantan napi teroris, 500 teroris dalam lapas. Saya tahu perkembangannya sekarang. Karena 1 tahun ini saya tidak menangani lagi. Dulu saya setiap saat ketemu, saya 4 kali ketemu bukan Pasir. Masih di Pasir Putih, kemudian pindah ke Gunung Sindur, kemudian pada saat pulang kita antar lagi dia pulang. Tapi ya itulah ideolog. Ya. Karena ada 4 lapisan mereka: ideolog, militan, pendukung, dan simpatisan. Kalau militan ini hanya sedikit, karismatik. Tugasnya hanya motong-motong ayat, motong-motong dalil. Akibatnya orang motong-motong orang juga. Ini disampul tidak tahu apa ini ayat ini perintah apa. Yang penting berbahasa Arab, dia sudah anggap itu firman Tuhan. Nah, kaum militan itu juga kelompok kecil yang sudah mau pengantin baru, mau berbulan madu ke surga, seperti Lukman dan istrinya yang merusak dan menyerang gereja katedral di Makassar. Ya, ini yang saya katakan tadi, ada kualitasnya naik dan kualitasnya naik, kuantitasnya yang turun. Kuantitasnya yang turun semakin tidak ada ledakan. Ya. Kita bersyukur dan jangan pernah datang, kita tidak bisa prediksi lagi. Ya. Itulah kita sangat mensupport ada informasi pembubaran Jamaah Islamiyah ya, oleh 16 tokoh pendiri Jamaah Islamiyah. Mudah-mudahan sampai ke level simpatisan juga bubar. Karena pesantrennya saja, saya kira mungkin di Jawa Tengah juga ada. Mungkin nanti diajak masuk dalam sekolah damai oleh Wahid Foundation dengan support. Kalau kita lanjutkan ini di provinsi-provinsi lain. Nah itulah hikmahnya hari ini kita tidak sempat penandatanganan yang rencananya kita mau menandatangani. Tetapi saya cuma bertanya aja di kita itu yang menandatangani MOU itu kepala BPD. Sebelumnya dibahas oleh Humas dan Hukum. Sudah ada formatnya. Nah, kalau ini kita bahas, Mbak Olis, nanti kita sampaikan juga. Ya. Kalau ini bisa menjadi pilot project, bukan hanya di Jawa Tengah, yang ada 79 sekolah menengah. Kita sasar semua pesantren, bukan mencurigai pesantren, tapi ada oknum yang menyalahgunakan pesantren. 95 pesantren yang terafiliasi kepada organisasi ini sebelum bubar. Ya. Nah, pada saat dia deklarasi, dia ingin merubah kurikulum dari Salafi Jihadi menjadi Salafi, menjadi kurikulum Aswajah. Nah, kita tunggu itu YNC. Saya sudah kasih tahu, sampaikan direktur pesantren agar kita turun segera, diajak teman-teman di Kesbangpol tiap daerah, kemudian aparat keamanan dari Kemendagri, dari BPT, dan seperti misalnya diantaranya Wahid Foundation. Di mana aja itu sekolah itu. Ada 6.000 siswa di dalam 95 pesantren ini. Ini bom waktu. Jadi bukan bonus demografi yang harus kita banggakan, tetapi sebaliknya. Tetapi inilah hebatnya Indonesia. Kita memiliki hampir 800 suku, kita damai. Tetapi Afghanistan hanya 6 suku, 7 suku. Anak-anak di sana hanya tamat SD. Setelah tamat SD ya mereka latihan perang. Makanya ada satu kampung di Afghanistan, kalau kita berkunjung ke sana kita dapat souvenir AK-47. Pak Kaman Kesmapol mau dapat souvenir AK-47, kita jalan-jalan ke Afghanistan. Mereka hanya hidup untuk perang. Nah kita di Indonesia kita bersyukur. Mari kita menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian. Kita semuanya kita damai. Ya. Dari Malaysia mampir ke Dubai.